Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Segala puji kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kenikmatannya kepada kita semua, memberikan keteguhan hati kepada kita, inayah dan taufiknya. Salam beserta salawat kita haturkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang kita contoh wajib bagi kita untuk mengikutinya, mengikuti dalam hal ibadah, mengikutinya dalam hal keyakinan, dalam muamalah dan akhlak. Alhamdulillah, kemarin kita selesai atau sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Surah ayat berapa? Iqra wa rabbukal akram. Naam, ha? Naam. Bahasanya kalimat Iqra adalah perintah untuk membaca. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan seluruh makhluknya. Telah menciptakan seluruh makhluknya. Kemudian ini sebagian ulama mengatakan bahwa ba di sini adalah zaidah, dia adalah tambahan, yang kemudian bermakna adalah bacalah, tetapi bacaanmu hendaknya engkau memulainya dengan membaca nama Tuhanmu, menyebut nama Tuhanmu, atau mengiringi bacaanmu dengan nama Rabbmu. Ya, mengiringi bacaanmu dengan Rabbmu. Nah, kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insan. Al-insan disebutkan insan di sini sebagai at-tasyrif, sebagai bentuk penghormatan kepada manusia itu sendiri, yang menunjukkan bahwa manusia inilah yang paling sempurna bentuk fisiknya daripada makhluk lainnya. Namun semua itu bagaimanapun sempurnanya, indahnya ciptaan Allah yang namanya manusia, tatkala mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak akan bernilai di sisinya. Yang kemudian kita sebelumnya sudah sebutkan apa dia, laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk, sebaik-baik bentuk. Nah, sebaik-baik bentuk tatkala mereka akan bermanfaat, akan mendatangkan faedah hal tersebut, baiknya fisiknya, baiknya rupanya, tatkala rupa tersebut digunakan, kekuatan tersebut digunakan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian min khalaqal insana min 'alaq, yang Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dari mana diciptakan manusia, yaitu dari al-alaq, sebagai isyarat akan apa yang lebih daripada itu, lebih dahulu sebelum kita menjadi al-alaq, yaitu sperma, yaitu sperma, yang mengisyaratkan bahwa manusia tatkala menyombongkan dirinya, maka hendaknya dia mengingat asal usul penciptaan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Maka pada saat itulah bagaimana seseorang akan menyadari bagaimanapun rapihnya, gagahnya seseorang, penampilannya, gagahnya, rupanya seseorang, kekayaan tingginya atau banyaknya kekayaannya, tingginya akan jabatan seseorang, maka dia tidak ada peluang baginya untuk menyombongkan dirinya di atas yang lain. Kenapa? Karena baik dan buruknya rupa seseorang, bentuk fisiknya sempurna atau tidak seseorang, itu semuanya asalnya sama, yaitu dari dari bahannya sama, yaitu sperma. Kemudian berubah menjadi berubah menjadi al-alaq, gumpalan darah. Lebih daripada itu, kata penyair Arab bahwa manusia itu adalah, dan ini nyata bahwasanya kita ini
ya dikeluarkan 2 kali baru kemudian kita diciptakan, baru kemudian kita menjadi seperti ini manusia. Kita ini menjadi ya seperti saat ini. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan dengan nama Rabbmu yang maha mulia, yang maha mulia. Al-Akram, tidak ada yang menyamai di antara nama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menyamai tentang kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menyamai kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan Al-Akram di sini artinya adalah Al-Halim. Apa Al-Halim? Adalah sabar. Adalah sabar. Kenapa sabar? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidak mengitab, tidak mencela, tidak menghukum Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala diperintahkan apa? Diperintahkan untuk membaca, kemudian dia mengatakan saya tidak mampu membaca. Ma ana bi iqra. Tatkala Jibril alaihissalam mengatakan kepada Nabi SAW, bacalah sebanyak 3 kali, lalu kemudian ayat ini datang sebagai isyarat bahwa Rabbmu tidak akan mengazabmu dan akan memberi uzur kepadamu tatkala engkau jahil terhadap sebuah perkara. Tatkala engkau jahil terhadap sebuah perkara. Ini salah satu penafsiran dari, kalau tidak salah namanya Imam Al-Kalbi rahimahullahu ta'ala. Kemudian perintah Iqra di sini adalah apa? Sebuah takkid. Ini satu penafsiran. Apa dia? Bahwa Iqra yang pertama dengan Iqra yang kedua ini adalah sebagai penguat dari perintah yang pertama, yaitu membaca. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Kemudian bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia, yang kemuliaannya tidak ada yang menandinginya. Yang tidak ada menandinginya. Perhatikan, yang pertama Iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhanmu. Namun perintah bacaan yang kedua diakhiri dengan Al-Akram, dengan nama salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan bahwa kejahilan seseorang selama dia berusaha untuk menutupi, untuk mengetahui apa yang selama ini dia tidak mengetahuinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berlaku sifatnya di sana, yaitu Al-Akram. Apa dia? Akan memberikan uzur. Akan memberikan uzur. Siapa saja yang jahil akan diberikan uzur. Tetapi ketika seseorang jahil selamanya, maka Allah tidak akan memberikan uzur baginya. Ketika seseorang jahil tentang salat, jahil tentang pakaian menutup aurat laki-laki ataupun perempuan, jahil, dia tidak mengetahui sampai dia mati, maka Allah tidak akan berikan dia uzur. Makanya tidak semua uzur, tidak semua kejahilan itu Allah maafkan. Tidak semua kejahilan itu Allah maafkan. Nah, kemudian sebagian yang lain menyebutkan penafsiran atau perintah Iqra yang kedua ini, yang pertama itu adalah bacalah dengan nama Tuhanmu. Bacaan itu untuk dirimu, untuk engkau pahami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan membaca lagi berikutnya. Untuk siapa itu? Untuk manusia, untuk yang lain. Berarti menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak sekedar menginginkan kepada kita ini menjadi orang saleh, tetapi kita juga diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang menjadi muslih, orang saleh sendirinya untuk dirinya. Dia jago, dia pintar, dia memahami salat, dia memahami apa keinginan Allah Subhanahu wa taala, dia mengetahui aurat, batasan-batasannya dan seterusnya, halal dan haram ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengetahuinya. Itu Allah senang. Tapi tidak sebatas itu kita diperintahkan. Makanya kita ini adalah umat yang senantiasa berdakwah, siapapun dia. Siapapun dia, kita ini masing-masing punya kewajiban untuk berdakwah, mengajak orang lain ke jalan yang benar sesuai dengan kadar keilmuan kita, sesuai dengan kadar keilmuan kita. Makanya Iqra wa rabbukal akram ini adalah bacaan untuk orang lain. Kita disuruh memahami tentang ilmu,
kemudian disuruh untuk memahami bagaimana orang lain ini juga apa bisa memahami apa yang kita pahami dari syariat. Itu yang penafsiran yang kedua. Nah, Iqra wa rabbukal akram. Kata beliau di sini, allazi la yuwazihi karimun, yang tidak ada yang menyerupainya, menyamai daripada orang yang mulia. Tidak ada satupun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala dalam hal kemuliaannya. Nah, dalam hal kemuliaannya. Allazi 'allama bil qalam. Allazi 'allama bil qalam. Bagaimana bentuk kemuliaan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu apa? 'Allama bil qalam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengajari manusia. Maka di antara bentuk kemurahan seseorang yang terbaik adalah kepada orang lain adalah menyebarkan ilmu. Menyebarkan ilmu. Kalau kita mungkin memberi kepada orang lain makanan, minuman, pakaian, senyuman dan seterusnya, maka ini kita akan mendapatkan pahala, dan kita juga berhak mendapatkan yang namanya al-karam, pemurah, mulia. Tetapi kemuliaan tersebut tidak berlanjut terus. Berbeda dengan 'allama bil qalam, berbeda dengan ilmu yang kita sebarkan kepada orang lain. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan bahwa siapa yang ingin amalnya tidak terputus sampai walaupun dia sudah meninggal, hendaknya dia menuliskan ilmunya di atas buku, di atas kertas, kemudian orang tersebut dia sebarkan, atau dia mengajari orang lain dengan ilmu. Maka amalan ilmu yang diajarkan kepada orang lain insya Allah itu akan menjadi amal jariyah. Idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu. Apabila anak cucu Adam itu meninggal, maka seluruh amalannya terputus, tidak ada lagi. Kita ini beribadah, selama kita beribadah akan memperoleh pahala. Saat kita sudah wafat, tidak mampu lagi beribadah, tidak mampu lagi bersedekah, kecuali sedekah jariyah. Tidak mampu lagi bersedekah, maka pada saat itu amalan kita juga tidak lagi mengalir. Tapi ketika seseorang yang disebutkan di dalam hadis tersebut, inqata'a amaluhu illa min salas, kecuali 3. Yang pertama adalah sadaqatun jariyah, aw ilmun yuntafa'u bih, aw waladun salih yad'u lah, Yang berkaitan dengan ayat ini adalah 'allama bil qalam, adalah ilmu yang bermanfaat diajarkan kepada orang lain. Ilmu apa saja, ilmu dunia dan atau ilmu akhirat, dan ini terlebih-lebih lagi karena ketika seseorang memahami akhiratnya, maka insya Allah dia akan memahami dunianya. Tapi ketika orang memahami dunianya, belum tentu dia memahami akhiratnya. Demikian juga ketika seseorang memahami sunnah, maka insya Allah dia akan memahami kebid'ahan. Ketika seseorang memahami kebid'ahan, belum tentu dia memahami sunnah. Demikian juga kesyirikan. Ketika orang memahami tauhid, maka dia akan paham tentang kesyirikan. Tapi kalau sekedar orang memahami kesyirikan, belum tentu dia memahami tauhidnya. Nah, ya 'allama bil qalam. Ini di antara bentuk kemuliaan, kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? 'allama bil qalam, mengajari manusia ini dengan pena, dengan pulpen. Dengan pulpen. Ya, seandainya bukan karena ilmu yang dimiliki oleh manusia, maka kita tidak ada bedanya dengan binatang. Kita tidak akan ada bedanya dengan binatang. Kalau sekedar kaya, kalau sekedar kita mampu mengumpulkan harta, mempergemuk diri, maka binatang pun demikian. Oleh karena itu seorang penyair Arab mengatakan, "Lau kanatil hija'u tajri, lau kanatil arzaqu tajri 'alal hija, halakna izan min jahlihinnal bahaim." Sekiranya rezeki itu hanya dibagikan kepada siapa? Kepada orang yang pintar saja, orang yang punya akal saja,
maka sungguh binatang ini akan binasa karena mereka tidak punya akal. Tetapi rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya, mau orang yang pintar, orang yang bodoh, orang yang cerdas, Allah berikan dunia ini supaya dia bisa hidup. Tetapi hidupnya ini tujuannya adalah memahami Allah Subhanahu wa taala. Seandainya bukan karena ilmu, kita tidak ada bedanya, layaknya kita sama dengan binatang, sama dengan binatang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga menyindir kepada kita semua. Apa dia? Walaqad zara'na fi jahannama katsirun walaqad zara'na fi jahannama katsirun minal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum azanun la yasma'una biha. Wa lahum Syekh mana yahfaz? Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum azanun la yasma'una biha lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Ketika panca indera kita ini tiga yang kita tidak, yang menjadi spesial bagi manusia, yang menjadi alat untuk menyebarkan menyebarkan ilmu, menampung ilmu, memperoleh ilmu, kita tidak mempergunakannya, maka Allah Subhanahu wa taala apa dia? Mengatakan bahwa ulaika kal an'am, mereka itu bagaikan binatang. Manusia diberikan akal, diberikan pikiran, tetapi saat manusia tidak mempergunakan akalnya, maka apa jadinya? Kita lebih buruk atau sama dengan binatang atau lebih buruk daripada binatang. Semua orang juga tidak senang kalau dibilangi bodoh, semua manusia itu, dan senang kalau dibilangi pintar walaupun dia bodoh. Walaupun orang tersebut bodoh, tidak pintar, tidak memahami, tapi kita mengatakan bahwa kamu itu tidak pintar, padahal hakikat itulah sebenarnya yang kita sebutkan. Artinya memang dia tidak mengetahui, dan dia juga tahu dirinya bahwa tidak tahu. Namun saat kita mengatakan kepada orang tersebut, kamu itu tidak pintar, maka orang tersebut akan tersinggung, marah. Maka ini yang disebutkan oleh sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, bahwa cukuplah kemuliaan ilmu itu apabila disandarkan kepada orang, maka dia pun bahagia walaupun orang tersebut bukan ahli ilmu. Walaupun orang tersebut bukan ahli ilmu, dia akan bahagia walaupun dia adalah orang yang jahil. Orang yang jahil. Allamal insana ay allazi 'allama bil qalam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengajari manusia dengan apa? Dengan pena. Pengajaran Allah Subhanahu wa taala inilah yang membedakan juga manusia dengan para malaikat. Tatkala Allah Subhanahu wa taala inni ja'ilun fil ardi khalifah, Allah mengatakan, memproklamirkan kepada para malaikatnya, mengatakan, wahai sekalian para malaikat, saya akan menjadikan di muka bumi ini sebagai pemimpin, orang-orang yang menjadi pemimpin. Maka para malaikat pun mengatakan, kenapa engkau menjadikan, padahal mereka akan saling menumpahkan darah? Maka Allah pun seketika itu mengatakan, tidak, inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya mengetahui apa yang kalian tidak tahu. Saya mengetahui apa yang kalian tidak tahu. Maka apa jadinya? Tatkala Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan Adam, kemudian ini mau dipamerkan ini Nabi Adam alaihissalam kepada para malaikat. Apa maziyah, apa kelebihan Nabi Adam alaihissalam? Maka kelebihan Nabi Adam alaihissalam yang paling mendasar, dan itu adalah satu-satunya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa dia? Adalah ilmu. Bahwasanya Nabi Adam alaihissalam mengetahui seluruh nama-nama benda yang tidak diketahui oleh seluruh malaikat. Tidak ditahu. Para malaikat jahil tentang hal tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala mengajari tentang kepada Adam alaihissalam seluruh nama-nama yang ada di muka bumi ini. Maka ditanya, apa namanya ini, apa namanya ini, maka Nabi Adam pun menjawabnya. Nabi Adam pun menjawabnya karena Allah Subhanahu wa taala yang mengajarinya. Dan ini adalah pemberian terbesar kepada seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala apabila telah diberikan ilmu, maka dia telah memperoleh
menampung pada dirinya sebuah perbendaharaan yang sangat agung, sebuah perbendaharaan yang sangat agung. Nah, Allama bil qalam, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengajari manusia dengan pena. Nah, dan peribahasa kita di sini biasa ada orang enggak usah sama dia karena dia orangnya orang patah pulpennya. Maksudnya apa itu? Orang yang tidak belajar. Artinya manusia juga sadar bahwa antara ilmu dengan pulpen kaitannya berat, kaitannya kuat. Tidak mungkin seseorang tidak memiliki ilmu tanpa pulpen, tanpa pulpen, tanpa pena. Pasti orang ketika belajar pasti memegang pulpen, pasti memegang pulpen. Walaupun demikian, namun ternyata banyak di antara kaum muslimin menganggap bahwa belajar itu adalah membuang-buang waktu, seakan tidak ada faedahnya. Padahal belajar itu adalah pintu kebaikan, pintu di mana kita bisa memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Memahami agama Allah Subhanahu wa taala yaitu melalui belajar. Maka perhatikan saja, ini juga ada kaitannya dengan perintah dengan perintah tadi. Iqra bismi rabbika allazi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu, dengan yang menciptakan seluruh makhluk. Dia menciptakan seluruh makhluk. Ketika seseorang sekedar membaca tanpa menulis, maka ilmunya akan hilang. Ilmunya akan hilang. Makanya para ulama mengatakan qayyidul ilma bil kitabah. Qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmumu, hasil bacaanmu dengan apa? Dengan tulisan. Dengan tulisan. Nah, allamal insana ma lam ya'lam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengajari manusia apa saja yang mereka tidak ketahui. Qabla ta'limihi minal huda wal kitab was sinaa wa ghairiha. Seluruh ilmu yang kita pelajari, yang kita ketahui, maka itu adalah ilmu atau ilmu yang Allah ajarkan kepada kita semua. Mau ilmu apa saja, ilmu tentang dunia, terlebih lagi tentang akhirat. Semuanya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalla innal insana la yatagha. Innal insana la yatagha. Haqqan, betul atau sekali-kali jangan. Nah, sesungguhnya manusia itu la yatagha, akan berbuat sombong. Akan berbuat sombong. Di antara faktor yang membuat orang sombong atau hasil daripada sebab seseorang bisa sombong, apa dia? Karena ketidakpemahaman. Tidak memahami suatu perkara sehingga dia menyombongkan dirinya. Dan atau bahkan ketika seseorang enggan untuk belajar, maka itulah aslinya dia adalah orang yang sombong. Itulah aslinya bahwa dia adalah orang yang sombong. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu dua jenisnya, menganggap remeh orang lain atau menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Kalla innal insana la yatagha. Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu akan berbuat sombong. Akan menyombongkan dirinya, dan kesombongan tadi apa yang kata Rasulullah SAW, dia akan membuat kita meremehkan orang lain, kemudian kita menolak kebenaran. Seberapa jauh kita tolak kebenaran dengan berbagai macam cara penolakan, maka itulah kadar kesombongan kita dalam diri kita ini. Seberapa banyak orang yang kita cela, seberapa dalam kita mencela orang lain, meremehkan orang lain, maka itu pun kadar kesombongan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-kibru ridai,
Faman naza'ani faqad naza'ani fi mulki, kata Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan itu adalah selendangku. Siapa yang mengambil daripadaku tanpa seizinku, maka sungguh dia telah memerangiku dalam kerajaanku. Artinya orang yang sombong itu aslinya dia melawan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, al-kibru ridai, faman naza'ani fi ridai faqad naza'ani fi mulki. Siapa yang mengambil kesombongan itu, mengambil selendang Allah yang bernama kesombongan, maka sungguh dia telah melawan saya dalam kerajaanku. Adakah orang yang mampu menang tatkala melawan Allah? Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Selamanya tidak akan mungkin orang bisa menang tatkala seseorang itu melawan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita ini juga sadar bahwa kita tidak akan mampu melawannya. Namun kemudian kita tidak menyadari bahwa di antara sebab yang membuat kita terjatuh dalam perlawanan kepada Allah adalah kesombongan. Adalah kesombongan. Nah, apa dia kata Rasulullah SAW? Kesombongan itu adalah batarul haq, menolak kebenaran. Kebenaran itu yang terutama adalah syariat ini, adalah agama ini. Orang berbusa-busa mulutnya menasihati seseorang, puluhan tahun kita mendengarkan khutbah dan nasihat melalui secara langsung ataupun melalui fasilitas ataupun media, membaca ataupun mendengarkan atau melihat sekaligus. Namun kemudian kita tidak kunjung-kunjung menerima nasihat tersebut. Maka ini menunjukkan kerasnya hati kita, menunjukkan tingginya kesombongan kita di hadapan kebenaran. Di hadapan kebenaran. Kalla innal insana la yatagha. Sungguhnya manusia itu akan menyombongkan dirinya. Kalau orang sudah tidak mau belajar, maka itu adalah orang yang sombong. Kalau orang sudah tidak mau belajar, maka dia adalah orang yang sombong. Nah, kita ini juga Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk belajar sesuai dengan kadar kemampuan kita. Allah tidak menuntut kita untuk menjadi ulama, tidak menuntut kita untuk menjadi menjadi mufti, tidak menuntut kita untuk menjadi ustaz, tidak menuntut kita untuk menjadi seorang guru, agar bagaimana kita dalam belajar supaya kita bisa mengajari orang. Allah tidak menuntut itu. Tetapi yang Allah tuntut bagi kita adalah belajar, memahami. Kita memahami suatu perkara itu adalah ilmu. Kemampuan untuk mengajarkan ilmu itu adalah ilmu yang lain. Maka dua hal ini tidak bisa disamakan. Dia adalah suatu ilmu yang berbeda. Maka jangan kita menganggap bahwa orang yang cerdas itu, orang yang cerdas itu, orang yang pintar itu adalah orang yang hebat dalam merangkai kata-kata di atas mimbar, di depan di atas podium, di depan orang banyak. Tidak, itu adalah satu ilmu. Itu adalah satu ilmu yang berbeda dengan ilmu tadi yang pertama, yaitu pemahaman terhadap bacaan kita terhadap Al-Quran dan hadis. Ada orang tidak bisa tidak mengurai kalimat, tidak bisa berkata-kata dengan indah yang bisa orang lain itu memahaminya, sulit baginya. Tetapi siapa yang mengetahui yang namanya Imam As-Sibawai? Dia adalah orang yang kata para ulama, dia adalah orang yang setiap kali berdebat dengan sesama teman sejawatnya dalam bidang ilmu nahwu, ilmu tata bahasa, apa jadinya? Dia senantiasa dikalahkan. Dia senantiasa dikalahkan. Namun kemudian semua juga orang tatkala membaca bukunya Imam Sibawai, namanya Alkitab, maka semua orang yang membacanya mengatakan bukunya lebih jago daripada bicaranya. Bukunya lebih jago daripada bicaranya. Makanya hendaknya kita ini memahami antara kepiawaian, kehebatan dalam merangkai kata-kata
dengan pemahaman seseorang. Itu adalah dua ilmu yang berbeda. Ini yang mengatakan siapa dia? Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Adalah ilmu yang berbeda. Nah, kalla innal insana la yatagha. Sungguh manusia itu akan melakukan kesombongan. Dia adalah sombong. Manusia itu senantiasa memiliki kesombongan itu, dan cukuplah kesombongan yang kita miliki tatkala kita enggan untuk mempelajari agama dan syariat ini. Karena ilmu itu adalah apa? Diambil daripada siapa saja orangnya. Kata para ulama, yu'rafur rijal ya'rifil haqqa ya'rifir rijal bil haqqi wa la ta'rifil haqqa bir rijal. Kenalilah kebenaran dengan apa? Kenalilah seseorang dengan kebenaran, dan jangan mengenali kebenaran dengan perorangan, karena pada saat itulah kita akan tergelincir dan tidak bisa memahami apa yang menjadi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita tidak boleh membatasi ilmu dalam mengambil ilmu dengan orang tertentu. Siapa saja yang berbicara tentang kebenaran, maka di sanalah kita harus membuka hati kita. Siapa saja yang berbicara tentang Al-Quran dan hadis, maka pada saat itulah kita harus menundukkan jiwa, pendengaran dan akal serta pikiran kita untuk menerima kebenaran tersebut. Oleh karena itu, ketika seseorang membatasi dirinya dalam mengambil ilmu, maka itulah orang yang disebut dengan hizbiyah. Walaupun dia tidak memiliki yayasan, walaupun dia orang yang tidak pernah berguru pada siapapun, tapi tatkala dia membatasi dirinya dalam mengambil ilmu, maka itulah orang yang disebut dengan hizbi. Itulah orang yang disebut dengan hizbi, walaupun dia tidak berorganisasi. Tapi ketika seseorang sebaliknya, walaupun dia orang yang berorganisasi, namun kemudian tidak membatasi dirinya dalam mengambil ilmu, maka dia bukan orang yang hizbi. Bukankah semua ini fasilitas dakwah dan seterusnya, yayasan itu adalah apa? Adalah bagaikan kendaraan. Bagaikan kendaraan. Siapa yang mengendarai, insya Allah selama dia mengantarkan kita kepada kebenaran, kita akan ikut. Kita akan ikut. Bukan karena orangnya, tetapi apa yang disebutkannya, apa yang diucapkannya. Maka pada saat itulah kita akan terbebas daripada apa? Daripada penyakit hizbiyah dan ta'assub. Penyakit hizbiyah dan ta'assub. Nah, dan ini diantara hal yang membuat kita jauh daripada ilmu, membuat kita menyombongkan atas diri kita terhadap yang lain. Membatasi diri dalam hal ilmu. Dalam hal ilmu. Dan ini adalah sebuah keanehan. Dalam hal agama kita membatasi diri, tapi dalam hal dunia justru kita lebih mencari orang yang tidak pernah mungkin duduk dalam majelis, kemudian kita mengambil ilmunya, padahal kita juga tidak tahu kapan dia akan mendatangkan banyak fitnah, banyak musibah dan syubhat kepada kita. Tapi kadang kita menyadari bahwa Ustadz Fulan itu orangnya belajar, atau bahkan dia adalah orang yang sama-sama dia belajar, namun dia memberikan jangan ke sana, jangan maka ini adalah hal yang tercela, hal yang tercela dan tidak diridhoi oleh orang-orang yang memahaminya, orang-orang yang memahaminya. Nah, kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Kapan seseorang itu menyombongkan diri? Ar-ra'ahu istaghna, tatkala dia sudah memandang dirinya, melihat dirinya berapa yang dia miliki dari hartanya, berapa yang dia miliki dari ilmu yang selama ini dia peroleh. Tatkala seseorang menganggap dirinya lebih daripada yang lain dalam hal ilmu, maka pada saat itu dia sulit untuk duduk dan bermajelis, menundukkan akal dan pikirannya atas pembicaraan-pembicaraan yang khazanahnya, yang arenanya adalah ilmu orang lain. Sulit baginya untuk menundukkan pikirannya, duduk di hadapan majelis orang lain. Dan ini nyata
Dan ini adalah dan nyata dan merupakan apa? Sesuatu yang banyak orang tidak mensyukurinya. Sesuatu yang banyak orang tidak mensyukurinya. Padahal keberadaan 2, 3, 4 ustadz pada sebuah tempat, satu tempat, itu sebenarnya adalah sebuah nikmat. Itu adalah sebenarnya sebuah nikmat. Kenapa? Karena kita bisa mengambil faedah dari keduanya. Kita bisa mengambil faedah dari keduanya. Nah, an ra'ahu istaghna. Kapan mereka bisa sombong? Saat mereka melihat dan memahami dirinya, melihat, memperhatikan dirinya, ternyata sudah hebat. Ternyata sudah hebat. Dari segi harta dia sudah lebih kaya daripada yang mengajarinya waktu dia di SD. Dia lebih kaya daripada orang yang mengajarinya di waktu dia masih SMP. Dia lebih kaya daripada orang yang mengajarinya berbicara. Maka jangan pernah menyombongkan diri terhadap mereka, karena mereka satu huruf saja yang kita tahu dari mereka itu tidak bisa dihargai dengan seluruh harta yang kita miliki. Terlebih lagi dalam hal ilmu agama. Dalam hal ilmu agama, banyak orang tatkala dia sudah mungkin LC, mungkin sudah magister, mungkin sudah pintar bahasa Arab, mungkin sudah doktor, melupakan gurunya. Dan ini adalah faktor ketidakberkahan ilmu seseorang saat dia tidak pernah mendoakan gurunya, siapa yang mengajarinya, siapa yang mengajarinya. Keberkahan seorang guru, seorang murid saat mereka senantiasa menghubungkan dirinya antara dirinya dengan orang lain. Bagaimana caranya? Entah menghubungkan dirinya dengan gurunya secara langsung, silaturahim bahasa kita, atau dia menghubungkan dirinya melalui doanya, atau menghubungkan dirinya melalui doanya, atau tidak pernah sama sekali mengangkat dirinya daripada gurunya, daripada gurunya. An ra'ahu istaghna. Saat itulah manusia menyombongkan dirinya kalau dia sudah menganggap bahwa dirinya lebih daripada yang lain. Menganggap dirinya lebih daripada yang lain. Ar-ra'ahu istaghna. Dia sudah cukup, lebih hebat, lebih kaya, lebih berilmu. Maka pada saat itulah kadar kesombongan kita. Saya sudah paham ini. Saya sudah berulang kali murojaah ini. Saya sudah melanglang buana ini dari timur sampai ke barat. Maka pada saat itulah muncullah sifat kesombongan, dan kesombongan inilah yang membuat ilmu itu tidak berberkah, tidak berberkah. Dan Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW menyebutkan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada penyakit sombong, walaupun sebesar biji sawi, walaupun sebesar biji sawi. Nah, an ra'ahu istaghna. Saat mereka melihat dirinya, maka mereka pun merasa sombong. Tidak butuh lagi dengan ustadznya. Betul, mungkin ustadz kita yang pernah mengajari kita, dia mungkin dulu hanya huwahumahum dia ajari kita, tapi dia memahami bahwa kita ini butuhnya huwahumahum pada saat itu. Dia tidak mengajari kita tentang di atasnya itu, karena dia tahu bahwa mungkin akal kita belum sampai ke saat itu. Kemudian kita pun berpindah guru, guru yang sebelahan ini ternyata lebih melebar ilmunya, sehingga kita pun beranggapan, oh ini guru yang kedua ini lebih jago daripada guru saya yang pertama. Kalau yang pertama ini hanya huwa humahum, hanya huwa humahum haza dan hazi. Pada saat itu apa jadinya? Muncullah dia penyakit itu, penyakit kesombongan. Apalagi sampai-sampai kita beranggapan, walaupun mungkin nyatanya memang guru kita ini tidak sama jauhnya, jauhnya kita melanglang buana. Ada yang di dalam negeri atau negerinya, dalam negeri kampungnya, atau dalam negeri juga di luar kampungnya.
Mungkin ada yang bisa keluar negeri, gurunya tidak hanya belajar di Indonesia, belajar pun di kampungnya mungkin kiainya. Maka mungkin iya bahwa kita ini lebih pintar daripada guru kita, tetapi itu bukan menjadi sebuah alasan untuk mengangkat diri kita di hadapan seorang guru. Bukan menjadi alasan untuk mengangkat diri kita, karena tidak ada peluang bagi seorang manusia untuk menyombongkan dirinya, Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Sesungguhnya kepada Tuhanmu lah wahai manusia tempat kembali. Tempat kembali. Maka ini diantara orang yang sombong. Cirinya apa dia? Lupa bahwa kita akan kembali. Lupa bahwa semua ini akan berakhir. Keilmuan kita ini akan ada ujungnya. Keilmuan kita ini akan ada ujungnya. Apa gunanya ilmu kita luas tetapi ibadah yang minim? Dibanding apa? Ilmu yang ilmu yang pas-pasan namun ibadahnya juga kencang. Ibadah tentang apa yang mereka ilmui betul-betul dia amalkan. Maka itu lebih berfaedah. Kita bisa melihat orang-orang tua dahulu, mereka bisa bangun pesantren tanpa uang, tapi ilmunya mereka juga pas-pas. Bahkan mereka tidak punya ilmu bahasa Arab, tapi mereka punya tekad dan niat yang kuat bahwa akan ada orang yang bisa mengajari orang lain di tempat sini. Maka apa jadinya? Benar saja bahwa mungkin orang yang membangun pesantren itu tidak bisa bahasa Arab, cuma dia sekedar bisa ceramah, mengarahkan orang lain ke jalan yang benar. Tetapi kita hanya sekedar datang menikmati apa yang mereka bangun itu. Maka mana yang lebih hebat? Tentunya mereka. Khairun nas qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Orang tua, guru kita, zaman mereka lebih bagus daripada zaman kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.